Malam itu, hujan turun rintik-rintik, membasahi jalan sempit di pinggir kampung kami. Di ujung jalan itu, berdiri sebuah rumah tua catnya mengelupas. Pagar berkarat, dan halaman dipenuhi ilalang setinggi dada orang dewasa. Rumah itu sudah 15 tahun kosong. Tidak ada yang tinggal, tidak ada yang merawat, tapi lampunya selalu menyala setiap malam. Warga kampung sudah terbiasa melihat cahaya kekuningan dari jendela ruang tamu rumah itu. Awalnya, banyak yang mengira ada orang baru pindah diam-diam, tapi tidak pernah ada yang melihat pintu dibuka. Apalagi penghuni keluar masuk. Rumah itu milik keluarga Pak Darma. 15 tahun lalu, satu keluarga itu ditemukan meninggal secara tidak wajar di dalam rumah. Sejak hari itu, rumah tersebut dikunci dan ditinggalkan. Namun lampunya tak pernah mati. PLN sudah beberapa kali memutus aliran listrik ke rumah itu. Anehnya, keesokan malamnya, lampu itu kembali menyala. Saya tinggal di rumah, tepat di seberang bangunan tersebut. Setiap malam sebelum tidur, tanpa sadar mata saya selalu tertuju ke jendela itu. Dan malam itu, saya melihat sesuatu yang berbeda. Di balik jendela yang bercahaya, ada bayangan berdiri. Awalnya saya kira itu hanya pantulan pohon atau tirai yang tertiup angin. Tapi bayangan itu diam, tegak seperti orang berdiri. Perlahan, bayangan itu mendekat ke kaca jendela. Saya menahan napas. Bentuknya seperti manusia, tapi kepalanya terlalu miring. Lehernya seolah patah ke samping. Dan saat bayangan itu semakin dekat, saya sadar satu hal mengerikan. Bayangan itu tidak punya mata, hanya wajah gelap tanpa detail, seolah menatap langsung ke arah saya. Saya langsung menutup tirai dan mematikan lampu kamar. Jantung saya berdegup kencang sampai subuh. Keesokan paginya, saya memberanikan diri bertanya pada Pak RT. Pak, rumah Pak Darma itu, kenapa lampunya masih nyala? Pak RT terdiam lama. Wajahnya pucat. Kamu belum tahu ya? Katanya pelan. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka pulang. Saya menelan ludah. Pulang? Siapa Pak? Satu keluarga itu. Mereka tidak pernah pergi. Mereka hanya mengulang malam terakhir mereka. Malam berikutnya, saya tidak bisa tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, lampu rumah itu tiba-tiba berkedip-kedip, lalu menyala terang. Saya mengintip dari balik jendela. Kali ini, bukan satu bayangan. Ada 5 bayangan di dalam rumah. Seorang pria dewasa berdiri di tengah ruang tamu. Seorang perempuan duduk di sofa, kepalanya menunduk. Dan 3 bayangan kecil berdiri berjejer, seperti anak-anak. Tiba-tiba, lampu ruang tamu padam. Lampu dapur menyala. Lalu kamar lain. Seolah-olah seseorang sedang menyalakan lampu satu persatu. Berkeliling rumah, saya mendengar sesuatu yang membuat darah saya membeku. Suara kursi diseret, tangisan pelan, dan suara lelaki berbisik marah. Tidak jelas katanya apa. Tiba-tiba, semua lampu mati. Gelap total. Beberapa detik kemudian, lampu teras rumah saya menyala sendiri. Saya membeku di tempat. Dari arah rumah kosong itu, terdengar suara pintu dibuka perlahan. Langkah kaki mendekat, berhenti tepat di depan rumah saya. Dan sebuah suara berbisik tepat di balik pintu. Lampunya, jangan dimatikan. Keesokan paginya, warga kampung menemukan sesuatu yang membuat semua orang gemetar. Di rumah Pak Darma, pintu depan terbuka lebar. Di dalamnya, semua lampu menyala terang. Dan di dinding ruang tamu, tertulis dengan bekas gosong seperti terbakar listrik, "Kami masih di sini." Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mematikan lampu rumah tersebut. Karena setiap kali gelap, mereka akan mencari rumah baru untuk disinggahi.